Selamat datang, Vela adalah Realme GT8 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulainya, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari bagian atas. Pengecekan cepat, pastikan melakukannya dari sisi kanan karena sisi kiri adalah milik Isolane, pemberitahuan. Dan di sini Anda akan mencari tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perekaman layar. Menurutku itu ada di halaman kedua, tepat di sini. Namun jika Anda tidak melihatnya di salah satu halaman, Anda perlu menambahkannya. Terus Anda bisa melakukannya dengan cara mengklik ikon pensil di sini. Sekarang kita akan klik pada tanda plus, dan Anda bisa menemukan banyak tombol di sini. Tentu saja Anda sedang mencari perekam layar. Jika tampilannya seperti ini berwarna abu-abu, itu berarti sudah ditambahkan. Namun jika tampilannya lebih jelas seperti yang lainnya di sini, itu berarti Anda bisa menambahkannya, dan Anda bisa melakukannya dengan cukup mengkliknya saja. Dan Anda bisa melihatnya langsung berpindah ke atas, lalu Anda bisa klik selesai dan sekarang sudah ada di daftar. Jadi setelah menemukan perekam layar saya lagi di sini, sekarang kita bisa menahannya, lalu kita bisa memilih pengaturan lebih lanjut, dan ini akan membawa kita ke pengaturan sebenarnya. Di sini kita bisa mengubah misalnya salah satu hal terpenting yaitu definisinya. Sekarang, entah kenapa, beberapa perusahaan masih mengatur ini dalam resolusi sedang, yaitu 720p, seolah-olah ini tahun 2000. Ya, kita akan mengubahnya menjadi 1080p. Ini adalah resolusi tertinggi yang bisa kita pilih, jadi kita akan gunakan itu lalu klik OK. Selain itu, kita juga punya pengaturan frame rate di bawahnya, yang saat ini diatur ke dinamis, tapi secara pribadi, saya tidak terlalu peduli dengan mode dinamis, meskipun bisa merekam hingga 144 frame per detik. Untuk skenario penggunaan yang umum, misalnya mengunggah ke media sosial atau semacamnya, kamu tetap akan dibatasi maksimal 60 frame per detik. Maksud saya, rekaman yang kamu unggah, berapapun frame rate-nya tetap akan diputar di 60 atau lebih rendah. Jadi misalnya, jika kamu merekam di 144 lalu mengunggahnya ke YouTube atau Instagram, secara otomatis akan diturunkan menjadi hanya 60. Jadi merekam dengan frame rate yang lebih tinggi sebenarnya tidak terlalu masuk akal, dan selain itu saat memutarnya kembali di, misalnya di layar biasa seperti di kantor atau semacamnya, rekaman dengan 144 frame ini, biasanya monitor di kantor juga hanya 60, jadi kamu juga tidak akan bisa melihat perbedaannya. Jika kamu berencana merekam dan menontonnya di ponsel ini, maka itu tidak masalah. Kamu jelas akan bisa menontonnya dengan frame rate ini. Tapi secara umum, saya akan memilih 60 dan mungkin merekomendasikannya untuk kebanyakan kasus. Sekarang ada beberapa hal lain di sini, tapi saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Jadi mari kita tutup ini dan cari tombol toggle sekali lagi, lalu cukup ketuk saja. Nah, pada percobaan pertama akan muncul pop-up seperti ini. Izinkan perekam layar untuk merekam audio. Kita akan memilih saat menggunakan aplikasi. Sekarang selanjutnya, setiap kali kamu mengetuk tombol toggle ini mulai sekarang, kamu akan mendapatkan jendela seperti ini di sini. Di sini kita punya dua opsi untuk merekam audio. Kita punya suara sistem dan mikrofon, dan kamu bisa mengaktifkan keduanya secara bersamaan. Tapi jika kamu berencana melakukan itu, saya sangat menyarankan untuk menggunakan headphone, earphone, atau sejenisnya. Atau membisukan suara langsung di ponselmu. Alasannya adalah ketika merekam kedua suara, terkadang kamu bisa mendapatkan efek gema. Karena suara sistem yang direkam sebenarnya direkam melalui sisi perangkat lunak. Jadi kamu tidak perlu mendengarnya dan ponsel tetap akan merekamnya. Tapi kemudian suara itu akan keluar melalui speaker dan mikrofon akan menangkapnya lagi. Dalam kasus ini. Jadi mikrofon seharusnya mendengarkan suaramu, bukan suara dari ponsel. Oleh karena itu hal ini bisa saja menimbulkan efek gema. Itulah kenapa saya menyarankan untuk menggunakan semacam headphone untuk ini atau mengecilkan volume. Jadi saya akan tetap menggunakan suara sistem dan mulai merekam, dan kamu bisa lihat sekarang sudah mulai merekam. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang, sebagian besar akan direkam oleh perangkat. Dan saya akan membuka dua aplikasi berbeda sebagai contoh. Jadi yang pertama akan saya mulai dengan, mari kita lihat mungkin itu akan menjadi pilihan yang bagus.
Ya sudahlah, ayo kita buka YouTube saja. Nah, ini dia, YouTube sudah terbuka. Saya akan menggulir sedikit dan selanjutnya saya akan membuka aplikasi sampah seperti ini. Wow, jangan memaksakan diri untuk membukanya dengan cepat. Nah, begitulah. Sekarang saya ingin mengingatkan Anda untuk memperhatikan hal yang tadi sempat terlihat di sini. Nah, begitulah. Konteks yang dilindungi bisa direkam. Sekarang saya ingin memberi apresiasi kepada Realme karena benar-benar memberikan informasi ini karena kebanyakan perangkat lain tidak melakukannya. Tapi tetap saja itu tidak terlalu berpengaruh. Tegaskan saja, saya tidak masuk ke aplikasi ini. Lihat saja. Dan saya belum pernah unduh aplikasi ini di ponsel ini. Aplikasi ini bawaan pabrik. Dan saya tidak pernah memiliki ataupun pernah memiliki akun Netflix. Nah, hal ini akan menjadi sedikit lebih penting sebentar lagi. Jadi sekarang, mari kita hentikan perekaman dengan berinteraksi pada overlay di sini dan klik tombol stop. Ini akan menyimpan rekaman layar Anda ke aplikasi foto. Saya rasa kita punya foto di galeri di sini. Mari kita cek dengan cepat. Jadi kita punya, atau ternyata kita tidak punya galeri di sini. Waduh, ternyata kita hanya terbatas pada aplikasi foto. Ya, oke, sepertinya saya akan menggunakan itu saja. Tidak. Nah, itu dia. Oke. Jadi sekarang di dalam aplikasi foto kita ini, kita bisa langsung masuk ke bagian tab koleksi dan lihat di sini. Oh, wajah tas. Coba perhatikan baik-baik di bagian ini. Biasanya Anda akan bisa menemukan rekaman layar Anda dan juga seperti tangkapan layar. Album seperti yang ini memang benar dan album video sekarang di sini saya rasa tidak akan ada di video. Ya, memang tidak ada, tapi dalam kasus Anda mungkin saja ada sekarang. Jadi saya akan mencarinya di sini dan saya bisa langsung klik untuk mulai memutarnya sebentar lagi. Apa yang akan Anda lihat jelas merupakan fitur yang bekerja sebagaimana mestinya dan juga bekerja dengan cara yang mungkin tidak Anda inginkan, yang juga memang seperti itu tujuannya. Jadi Android memiliki fitur untuk memblokir perekaman layar dan tangkapan layar demi melindungi privasi dan keamanan penggunanya. Dan fitur ini paling umum dan kemungkinan besar paling tepat digunakan di aplikasi seperti perbankan. Aplikasi-aplikasi ini jelas melindungi dana Anda, jadi sebaiknya ada perlindungan agar malware yang mencoba menggunakan perekaman layar atau tangkapan layar untuk mengetahui, misalnya, PIN yang Anda masukkan saat login ke bank dan kata sandi Anda tidak bisa melakukannya. Anda tentu tidak ingin malware ini bisa melihat ini, kan? Jadi ketika mencoba melakukan ini, yang didapat hanyalah ini. Ketiadaan. Jadi dalam hal ini itu bagus, dan tentunya aplikasi perbankan memungkinkan Anda untuk memasukkan konten ke dalamnya melalui cara lain. Jadi misalnya, jika Anda melakukan pembayaran dan ingin mendapatkan konfirmasinya, Anda selalu dapat mengunduh dokumen sebagai konfirmasi. Jadi sekarang Anda punya cara untuk mengatasinya. Netflix di sisi lain adalah sampah yang menjengkelkan, yang seolah-olah memutuskan, tahu apa, persetan denganmu. Kamu tidak akan bisa menangkapnya karena tahu apa. Kami akan menggunakanmu sebagai cara untuk melindungi privasi dan keamanan kami dari pembajakan, seolah-olah itu urusanmu untuk melakukan itu. Kamu membayar mereka untuk layanan itu, kamu seharusnya tidak bertanggung jawab untuk melindunginya. Itu bukan tugasmu, kamu membayar mereka, mereka tidak membayarmu untuk melakukan ini. Jadi kamu bisa saja, kamu seharusnya tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Tidak ada alasan kenapa hal ini harus terjadi, baik saat kamu membayar maupun tidak membayar. Ini bukan urusanmu, apakah konten itu dicuri atau tidak, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jadi saya akan menunjukkan beberapa cara berbeda yang bisa kamu gunakan untuk mengatasinya. Dan juga, berikan saja ke Netflix karena mereka memaksakan ini kepadamu tanpa pernah meminta persetujuanmu. Bro, aku yakin mereka sangat akrab dengan Epstein. Jadi, alasan aku sangat negatif tentang hal ini adalah karena aku tidak punya akun. Aku tidak pernah punya, dan aku juga tidak pernah menyetujui apapun dari Netflix. Oleh karena itu, aku tidak percaya mereka seharusnya punya kendali apapun atas perangkatku yang aku beli dengan uangku sendiri, tapi nyatanya mereka punya. Dan untuk itu, ketahuilah tempatmu adalah di tempat sampah. Begitu saja.
Dan untuk mengakali kebodohan ini yang kebanyakan digunakan oleh platform streaming seperti Netflix, Spotify, Hulu, dan sebagainya. Kita akan membuka browser kita, dan di sini kita akan langsung menuju ke ptrim.move. Nah, seperti itu. Kamu bisa lihat kita punya beberapa film di sini yang diurutkan berdasarkan popularitas saat ini. Kita juga punya acara TV di sini. Seperti itu. Dan kamu bisa membukanya. Kamu bisa mengambil tangkapan layar, merekam layar di sini. Jadi misalnya saya akan sebutkan, kamu tidak selalu punya cara termudah untuk merekam sesuatu di sini. Jadi kadang-kadang, setiap kali kamu menggunakan ini untuk pertama kali, akan muncul permintaan untuk mengunduh plugin untuk browser yang katanya bisa meningkatkan atau pada dasarnya memperbaiki pemuatan konten, menemukan tempat berbeda untuk memuatnya, dan umumnya memang berfungsi. Sekarang saya sama sekali tidak berafiliasi dengan ini, dan saya tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan plugin itu di latar belakang, selain dari apa yang diklaimnya, yaitu apa yang diklaimnya memang dilakukan, tapi selain itu saya benar-benar tidak tahu. Jadi gunakan atas risiko Anda sendiri. Saya sudah menggunakannya di komputer saya dan sepertinya plugin itu berjalan dengan baik dan saya tidak mengalami masalah apapun. Tapi saya pada dasarnya hanya menyampaikan itu sebagai tindakan pencegahan. Sekarang mari kita lihat apakah ini akan memuatnya. Jadi inilah hal yang saya sebutkan sehingga kita bisa menggunakannya dengan ekstensi browser, kualitas terbaik, dan lebih banyak sumber. Oke, dan memang benar begitu. Tanpanya terkadang Anda mungkin tidak bisa memuatnya. Beberapa jenis konten, jadi gunakan pengaturan default. Saya akan mencobanya tanpa ekstensi dan kita lihat apakah berjalan baik. Jika sudah menemukannya, berarti pencariannya lancar. Tapi ini mungkin beda bagi Anda, tergantung tontonan Anda. Jadi unduh ekstensi untuk memperbaikinya. Tapi begitu benar-benar berhasil memuatnya, yang sekali lagi ingin saya tekankan, wow, astaga, tenang dulu dengan suaranya. Saya ingin menekankan hal itu. Dengan ekstensi juga saya perhatikan bahwa konten di-mode sedikit lebih cepat. Seperti yang Anda lihat, kami tidak memiliki buffering. Jadi dari sini saya bisa menarik notifikasi ke bawah, membuka perekam layar, memulai perekaman, dan selesai. Ini sedang merekam, buffering. Lagi pula mari kita hentikan saja dan tunjukkan ini juga. Jadi jelas ini sedang memutar semacam, saya rasa itu film, dan berjalan tanpa masalah, dan saya bisa saja merekam layar itu tanpa masalah. Tidak seperti Netflix. Sekarang tuh ketika Anda membayar langganan untuk sesuatu yang payah seperti itu, Anda seharusnya berhak untuk bisa merekamnya. Untuk alasan apapun, secara hukum, Anda bisa merekam dan membagikan konten hingga, saya rasa sekitar 2 menit, tanpa melanggar undang-undang hak cipta, bukan? Jadi dengan logika seperti ini, tidak ada alasan mengapa Anda harus diblokir. Dan sekarang mari kita buka foto kita dan lihat konten itu, yang secara teknis tidak termasuk pembajakan, mengingat ini hanya 2 menit konten, bukan? Atau kurang dari 2 menit. Jadi, lihat itu, videonya diputar. Jadi sekarang sudah berhasil. Jelas, ini bisa digunakan dalam mode landscape tanpa adanya bezel atau hal-hal semacam itu. Jadi, ya itu saja. Saya harap video ini bermanfaat untuk Anda dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.